Terima kasih Yang Mulia Ketua Hakim Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Izinkan Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, kami akan membacakan singkat-singkatnya dari affidavit kami yang sudah kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis. Pertama, saya akan menjelaskan tentang due process of law di keperdataan. Saya kira tidak berbeda dengan due process of law yang disampaikan oleh ahli terdahulu Bapak Dr. Marwarar. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang kedudukan pemegang saham dari suatu perseroan terbatas. Kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 60, di situ bisa masuk ke dalam terminologi badan-badan yang memperoleh kredit dari negara. Jadi badan-badan itu luas sekali. Satu diantaranya adalah perseroan terbatas. Ya. Jadi kedudukan dari pemegang saham perseroan terbatas kalau bersama-sama dengan era PUPN, ya, Perpu Nomor 49 Tahun 60, waktu itu masih berlaku KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dari pasal 36 sampai 55 KUHD mengatur tentang PT. Tanggung jawab pemegang saham itu hanya sebatas saham yang dimiliki dan tidak melebihi daripada saham yang dimiliki atas kerugian-kerugian yang diterita oleh perseroan. Kemudian berkembang keluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95 tentang perseroan terbatas, dan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Tentang terminologi pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimiliki, kemudian mengalami perkembangan sebagaimana diatur di dalam pasal 3 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95 ataupun juga sama pasalnya, pasal 3 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Jadi ketentuan tentang pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham atas kerugian perseroan dan tidak bertanggung jawab melebihi dari saham yang dimiliki akan menjadi bisa di waive atau dinafikan apabila melanggar ketentuan pasal 3 ayat 2, yaitu persyaratan pemegang PT sebagai badan hukum belum atau tidak dipenuhi. Yang kedua, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan etiket buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT, atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan tidak cukup untuk melunasi utang PT. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95 dan juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini yang sekarang dikenal dengan doktrin piercing the corporate veil. Jadi pemegang saham bisa dikenakan pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadi kalau memenuhi pelanggaran ketentuan pasal 3 ayat 2. Ya. Kemudian kalau saya kaitkan dengan kasus dalam uji materi yang terkait dengan adanya penanggung utang dalam suatu PT, dan kebetulan PT itu adalah PT perbankan. Kalau mengacu kepada Perpu Nomor 49 PRP 60, dikenal adalah badan itu yang memperoleh kredit. Yang memperoleh kredit dari negara bisa melalui bank tabungan negara atau PT-PT negara. Bahkan waktu itu masih dimungkinkan ada yayasan negara dan sebagainya. Disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 49 PRP tahun 60 itu yang harus menanggungnya adalah penanggung hutang. Penanggung hutang dalam terminologi hukum perdata yang saya pelajari, penanggung hutang itu adalah bortoh yang mulia. Kalau bortoh penjamin, itu dalam terminologi ini kita kenal sebagai personal guarantee. Kalau itu kita kaitkan dengan BLBI, maka personal guarantee itu baru lahir
kalau si penerima hutang, yaitu debitur atau obligor, waktu itu menandatangani apa yang dikenal dengan Master Refinancing and Note Issuance Agreement atau MIRNIA. Dari menandatangani MIRNIA, kemudian ditindaklanjuti dengan apa yang dikenal dengan akte pengakuan utang. Dari akte pengakuan utang kemudian lahir perjanjian utang piutang. Dari mekanisme penyelesaian utang piutang BLBI lewat MIRNIA itu, kalau obligor menandatangani MIRNIA yang diakuti dengan APU, maka akan diikuti lebih lanjut dengan apa yang dikenal dengan personal guarantee. Siapa yang menjadi personal guarantee adalah pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas itu kalau akan dikenakan pertanggungjawaban sesuai dengan doktrin Undang-Undang PT, maka dia harus dibuktikan dulu melanggar doktrin piercing the corporate veil. Sehubungan dengan itu dari penjelasan saya ini, saya berpendapat sebagai pemerhati hukum perseroan, jika seorang pemegang saham PT, entah itu PT perbankan atau PT apapun, tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama dengan PT yang diwakili oleh direksi, atau memanfaatkan PT untuk kepentingan diri sendiri, tidak pernah menandatangani PKPS, perjanjian kewajiban pemegang saham, tidak pernah menandatangani Master Settlement and Acquisition Agreement atau MSAA, dan tidak pernah menandatangani MRNIA, tidak pernah menandatangani APU, dan tidak pernah menandatangani personal guarantee kepada pemerintah melalui BPPN yang barangkali sekarang menjadi dikelola oleh PUPN, maka kepada pemegang saham tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadinya berdasarkan doktrin piercing the corporate veil atas kerugian pemerintah dan tidak dapat ditetapkan secara pihak sebagai penanggung utang menurut ketentuan Undang-Undang PUPN. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, timbulnya bortoh atau personal guarantee dalam hukum keperdataan. Pada umumnya bortoh atau personal guarantee dalam hukum keperdataan itu dapat timbul untuk menjamin perikatan atau perutangan yang timbul dalam segala macam hubungan hukum, seperti juga dalam kasus-kasus BLBI. Lazimnya hubungan hukum itu bersifat keperdataan, namun dimungkinkan juga bahwa personal guarantee diberikan untuk menjamin pemenuhan prestasi yang lahir dari hubungan hukum yang bersifat publik, asalkan prestasi tersebut dapat dinilai dengan uang. Dari sejarahnya, untuk menyelesaikan BLBI pada September 98, BPPN melakukan suatu terobosan baru dalam rangka menyelesaikan kewajiban pemegang saham, PKPS. Penyelesaian dilakukan melalui jalur perdamaian atau out of court settlement karena dirasakan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penggunaan jalur pengadilan atau court settlement. Instrumen penyelesaian utang antara pemegang saham pengendali, bank penerima BLBI atau yang dikenal dengan debitur atau obligor itu melalui Master Settlement and Acquisition Agreement dan Master Refinancing and Note Issuance Agreement. Keduanya merupakan bentuk agreement yang diambil pemerintah dengan berbagai pertimbangan, yaitu antara lain semaksimal mungkin menggunakan out of court settlement, rekomendasi IMF dan World Bank agar pemerintah mengutamakan pendekatan ini. Yang ketiga, pemberian insentif release and discharge agar kedua pihak dapat berkonsentrasi terhadap proses settlement secepat mungkin. Yang keempat, unsur dokumentasi hukum melalui akte pengakuan utang. Yang kelima, equity base yang lebih pasti dan konkret melalui penyerahan aset. Yang keenam, mendukung upaya berkelanjutan pada sektor perbankan dan sektor real dengan mentransfer sebagian negatif faktor pada bank kepada pemegang saham pengendali.
MSAA merupakan agreement yang ditandatangani oleh pemegang saham, bank, penerima BLBI, dan pelanggar BMPK apabila aset yang diserahkan dan atau dimiliki oleh pemegang saham pengendali dianggap cukup untuk melunasi seluruh utang atau kewajibannya. Sedangkan MR-NIA adalah agreement yang ditandatangani oleh pemegang saham bank penerima BLBI yang dianggap tidak cukup untuk menutup seluruh kewajibannya sehingga mereka harus memberikan personal garanti. Penggunaan MSAA dan MR-NIA merupakan keputusan pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan kebijakan sebagaimana saya jelaskan di atas. Namun BPPN dan pemerintah memandang MSAA dan MR-NIA merupakan instrumen perdata yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur di dalam pasal 1338 KO Perdata. Dari sini dapat kita ketahui yang mulia bahwa timbulnya personal garanti dalam kaitan dengan penyelesaian BLBI melalui BPPN adalah ketika pemegang saham pengendali, debitur atau obligor menandatangani MR-NIA yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan APU dan personal garanti. Dalam hubungan perdata, jaminan umum ini sebenarnya sudah ada aturannya, yaitu di dalam pasal 1131 dan 1132, yang kemudian selanjutnya bisa melahirkan apa yang dikenal dengan personal garanti. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, timbulnya personal garanti seperti saya katakan tadi, tegas di dalam KU Perdata ada aturannya, yaitu ada di dalam pasal 1820 KU Perdata. Personal garanti adalah perjanjian asesor. Perjanjian asesor yang mengacu kepada perjanjian pokoknya. Jika perjanjian pokok berpindah, hapus atau berakhir, maka perjanjian asesor itu ikut berpindah, hapus ataupun berakhir. Jika personal garanti sudah ditandatangani, tentu akan ada perjanjian pokoknya. Jadi tidak akan mungkin terjadi orang menandatangani atau menjadi personal garanti kalau tidak ada perjanjian pokoknya. Dari uraian kami tersebut, jika ternyata terhadap seorang pemegang saham, suatu PT perbankan tidak pernah menandatangani PKPS, tidak pernah menandatangani MSAA, MR-NIA, APU, maupun personal garanti, kemudian secara sepihak ditetapkan sebagai penanggung utang atau personal garanti oleh PUPN, maka menurut ahli penetapan tersebut merupakan penetapan yang tidak tepat menurut hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang promes nasabah. Di samping itu dalam kaitannya dengan piutang negara yang mulia, hubungan hukum antara orang atau badan, misalnya PT Perbankan, dapat timbul melalui dibuatnya perjanjian jual beli promes nasabah dengan penyerahan jaminan berupa hak guna bangunan atau sertifikat hak milik dan lain sebagainya, atau akta pemberian hak tanggungan, gade saham, dan juga gade atas promes itu sendiri yang dibuat secara notarial. Dalam kaitannya dengan piutang negara, di sini Bank Indonesia memberikan fasilitas surat berharga pasar uang khusus kepada PT Perbankan dengan cara penjualan promes nasabah bank yang bersangkutan disertai jaminan-jaminan dimaksud. Adapun promes dalam hukum perdata dikenal sebagai promise note atau surat sanggup yang diatur di dalam pasal 174 sampai dengan 177 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Promes ini dalam hukum keperdataan masuk dalam kualifikasi benda bergerak yang tidak berwujud, yaitu intangible asset, masuk dalam ranah lingkungan dari buku kedua KUH Perdata. Maka promes, saham, dan lain sebagainya bisa menjadi objek gade, bisa menjadi objek jaminan atas utang atau atas fasilitas kredit yang diperoleh oleh obligor ataupun debitur dari fasilitas pemerintah. Ya. Promes ini juga dapat dialihkan karena ciri utama dari surat berharga ada dua. Yang pertama, surat berharga itu harus sama nilainya dengan nilai perikatan dasarnya, nilai pokok. Ciri yang kedua yang itu bersifat universal, surat berharga itu pasti dapat diperdagangkan. Surat berharga sebagai jaminan atas piutang,
ya, maka penetapan utang oleh pemerintah dalam hal ini sekarang dikelola atau dilakukan oleh PUPN, maka promes itu bisa dijual untuk melakukan penutupan utang dulu kepada kewajibannya obligor atau kewajibannya debitur kepada pemerintah. Hasil dari penjualan promes ataupun surat-surat jaminan yang lain itu akan dikonversi sebagai pengurangan dari kewajiban pembayaran utang debitur atau obligor yang bersangkutan. Jika masih kurang, maka personal garanti akan bisa dimintai pertanggungjawaban. Dari hukum perdata, maka alur penyelesaian dari utang piutang secara demikian. Kemudian izin Yang Mulia Hakim Konstitusi dan Yang Mulia Ketua, saya akan menjelaskan apa yang dikenal dengan parate eksekusi dari konsep hukum keperdataan. Agak ringkas, Prof. Ya, tinggal sedikit Yang Mulia. Jadi parate eksekusi ini adalah pelaksanaan putusan secara langsung yang di dalam konsep hukum perdata sudah ada aturannya, di mana parate eksekusi itu diberikan kepada kreditur yang menjadi kreditur preferen atau kreditur separatis. Jadi kalau ada personal garanti, kemudian dia memberikan jaminan kepada bank atau kepada pemerintah berupa benda tidak bergerak, maka benda tidak bergerak itu memenuhi kualifikasi dari parate eksekusi. Ya, maka parate eksekusi adalah penyelesaian dari jaminan itu, tetapi semua harus dilakukan juga eksekusinya melalui lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang berikutnya adalah tentang siapa yang dimaksud dengan penanggung utang di dalam Undang-Undang Nomor 49 PRP 60. Terminologi penanggung utang di sana dikatakan sebagai orang atau badan-badan yang memperoleh kredit dari perjanjian. Yang memperoleh kredit dari perjanjian menurut penafsiran saya yang mulia, yaitu PT-PT atau badan-badan yang memperoleh fasilitas kredit dari pemerintah. Tentu akan diwakili oleh direksinya. Tetapi di dalam Undang-Undang PUPN disebut sebagai penanggung utang. Kalau penanggung utang dalam terminologi hukum perdata tentunya adalah boreh. Boreh, kalau dalam konteks penjaminan utang, kalau dalam kaitannya dengan PT dan boreh itu akan dikaitkan kepada tanggung jawab dari pemegang saham, maka pemegang saham harus dinyatakan dulu sebagai boreh. Harus dinyatakan dulu sebagai personal garanti. Maka harta kekayaan dari pemegang saham, termasuk pemegang saham pengendali, bisa dieksekusi. Kalau pemegang saham pengendali tidak bertindak sebagai boreh atau penanggung hutang seperti yang dikehendaki di dalam Undang-Undang 49 PRP 60, maka pemegang saham tidak mungkin akan menjadi penanggung hutang. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan lahirnya Undang-Undang PUPN 4960 yang waktu itu kalau bicara tentang PT mengacu kepada tanggung jawab pemegang saham menurut hukum PT waktu itu tidak ada doktrin piercing the corporate veil. Jadi pemegang saham sama sekali tidak akan bisa dilibatkan untuk ikut menanggung utangnya PT. Yang memperoleh fasilitas kredit dari pemerintah atau dari PT-PT perbankan atau dari yayasan-yayasan perbekalan milik negara. Munculnya doktrin piercing baru setelah lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95 dan ditindaklanjuti juga oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Oleh sebab itu saya berkesimpulan memang saya sependapat dengan pendapat dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Waktu ada putusan lama di uji materi tentang Undang-Undang PUPN yang mengatakan bahwa memang Undang-Undang PUPN ini sudah saatnya harus diperbaiki oleh pemerintah. Yang terakhir saya mau katakan bahwa jika kembali lagi kalau terdapat seorang pemegang saham suatu PT perbankan tidak pernah menandatangani PKPS, tidak pernah menandatangani MSAA, Mirna ataupun APU, dan tidak pernah menjadi personal garanti. Kemudian secara sepihak ditetapkan sebagai penanggung hutang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 49 PRP 60,
atau ditetapkan sebagai personal garanti, maka menurut ahli penetapan tersebut merupakan penetapan yang tidak tepat menurut hukum. Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pemegang saham dalam suatu putusan pengadilan atas sengketa antara BPPN dengan pemegang saham, di mana pemegang saham dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak dihukum dengan dibebani membayar utang umpamanya, tidak dibebani membayar denda, tidak dibebani membayar bunga, maka jika pemegang saham tersebut tetap akan diminta pertanggungjawaban membayar utang, maka harus dilakukan gugatan lebih dulu ke pengadilan untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan harus membayar utang. Demikian yang mulia yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir tentang res judicata pro veritate habetur, saya kira itu doktrin yang sudah sangat umum kita kenal, maka saya menghargai bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, yang itu adalah hukum. Harus kita hormati, sekalipun barangkali bisa juga putusan hakim itu salah. Dengan demikian, maka kalau terkait dengan perkara yang sedang berlangsung, ya, saya melihat bahwa ada seorang pemegang saham yang tidak dinyatakan sebagai personal garanti, tidak menandatangani personal garanti, tidak menandatangani MSAA, tidak menandatangani Mirna, APU, dan lain sebagainya, dia tetapkan sebagai penanggung hutang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Terima kasih.